Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurianti Lumanggawa. Saya merupakan salah satu staf dosen pada kampus STMIK Trigunadarma, Medan, untuk jenjang strata 1 pada program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pengajaran untuk mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan beban SKS sebesar 2 SKS. Pada pengajaran, metode yang saya gunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu di mana video ini sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam melakukan proses analisis masalah serta perancangan sistem, di mana di dalamnya juga mengkaji konsep sistem informasi serta pemodelan-pemodelan untuk membangun sebuah sistem. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 3, di antaranya yang pertama, mahasiswa mampu melakukan proses analisis masalah kebutuhan terhadap perancangan sistem dan pengembangannya. Poin yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan bahasa pemodelan untuk perancangan sistem agar memberikan gambaran yang jelas tentang rancang bangun sistem. Poin yang ketiga, mahasiswa mampu membuat perancangan prototyping interface sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem. Di dalam mata kuliah ini juga membahas tentang konsep dasar analisa perancangan sistem informasi, analisa database ERP, normalisasi, pemodelan proses TFT, pemodelan dengan bahasa Unified Modeling Language ataupun UML, di antaranya use case diagram, activity diagram, dan class diagram, serta desain prototyping input, proses, dan output sistem. Di dalam pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Berikut adalah video pengajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Oke, nah sepertinya semua sudah bersemangat. Miss Yanti mau sapa dulu. Kalau saya katakan apa kabar hari ini, semua katakan hebat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, apa kabarnya hari ini? Hebat, luar biasa, yes, yes, yes. Luar biasa sekali ya. Oke, baik. Seperti biasa, saya mau uji konsentrasinya dulu. Kalau misalnya Miss Yanti katakan besar, kalian buatlah buat kecil, semua buat Kecil. Saya besar. 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 Kecil. 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 Ini mataku, mata ini mataku. Sepertinya sudah semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang activity diagram atau diagram aktivitas. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang apa itu activity diagram, di sini Miss Yanti akan sedikit mereview materi
bahwasanya UML, apa itu UML panjangannya? Oke, good. UML ataupun Unified Modeling Language. Nah, UML, apa itu UML? UML itu apa? Oke. Nah, kemarin Misanti sudah jelaskan bahwasanya di semester ini untuk pemodelan UML kita akan membahas ada tiga, yaitu yang pertama ada use case diagram, ya kan? Ini yang minggu lalu. Kemudian hari ini kita bahas tentang activity diagram, dan nanti yang terakhir kita bahas adalah class diagram. Oke. Nah, ketiga ini adalah jenis-jenis pemodelan yang ada di dalam UML yang nantinya akan kita terapkan dan kita pakai untuk melakukan perancangan sistem berorientasi objek. Good. Baik. Itu ya. Nah, pada materi activity diagram ada beberapa sub materi yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama itu adalah kita akan memahami apa itu definisi daripada activity diagram. Berikutnya adalah tujuan pemodelan activity diagram. Berikutnya adalah simbol activity diagram. Sama seperti pemodelan yang minggu lalu, ketika Misanti membahas tentang use case diagram, ada beberapa simbol kan? Ada yang masih ingat simbol-simbol apa saja? Aktor. Kemudian apa lagi? Yes. Apa lagi? Input. Kemudian jadi begitu juga hal yang sama dengan activity diagram. Juga terdapat beberapa simbol. Fungsinya apa? Sama. Simbol-simbol itulah yang kita pakai nantinya untuk menggambarkan pemodelan activity. Yes. Baik, berikutnya poin yang keempat itu adalah contoh pemodelan activity diagram. Dan nanti yang terakhir ada latihan. Tapi sebelum latihan kita akan membahas dulu contohnya itu seperti apa, lalu kita bahas kenapa pemodelannya seperti itu. Jelas ya? Baik, sekarang kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan activity diagram. Oke. Aktivitas merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan aspek dinamis dari sebuah aktivitas sistem untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi. Kalau kita memahami saja dari dua kata ini, diagram aktivitas, berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sederhana. Bagaimana aktivitas yang terjadi di dalam sistem, prosesnya apa, step by stepnya, seperti itu ya. Nah, jadi diagram aktivitas ataupun activity diagram ini biasa juga dipakai oleh seorang perancang pemodelan sistem itu untuk menggambarkan proses bisnis. Kita mengetahui bersama-sama bahwasanya kalau contohnya untuk dalam sebuah proses bisnis itu pasti ada sebuah kegiatan, betul ya? Ada kegiatan. Nah, di dalam kegiatan tentunya ada proses. Nah, serangkaian proses bisnis inilah nantinya juga bisa digambarkan ya lewat diagram aktivitas. Tujuan activity diagram untuk menangkap tingkah laku dinamis dari sistem dengan cara menunjukkan aliran pesan dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Baik, sekarang kita lihat, kita masuk kepada simbol-simbol yang ada pada activity diagram. Nah, activity ataupun aktivitas merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Nah, gambarnya seperti apa? Seperti ini. Activity atau aktivitas. Nah, biasanya untuk mendeskripsikan sebuah kegiatan dari sebuah aktivitas itu kita wajib menggunakan kata kerja. Berikutnya, start point ataupun initial step. Nah, ini itu digunakan untuk menandakan status awal ataupun tindakan awal. Start point itu gambarnya seperti ini, ya. Jadi dia bulat ke kecil. Ini hitamnya penuh. Ya, ini namanya start point. Kalau mengawali kita pakai start, kalau mengakhiri kita pakai end state. End state itu ya digambarkan dengan simbol sebuah bullseye atau mata sapi.
Tapi apa yang berbeda nih? Tetap aja dia bulat DU, tetap dia bulat, tetapi ada garis yang agak sedikit menjauh dari titik kita. Jadi seperti bull's eye. Nah, state transition, ya, state transition ini adalah untuk simbol yang bisa kita pakai untuk menunjukkan aktivitas berikutnya setelah suatu kegiatan sebelumnya. Ini sebuah activity. Kita mau menghubungkan dengan activity yang ada di bawahnya, ya, dengan activity berikutnya. Maka kita hubungkan dengan menggunakan state transition. State transition. Jadi supaya kita tahu fungsi dari state transition itu, supaya kita tahu ini setelah ini tujuannya kemana. Tidak boleh kita menggambarkan pembuatan activity diagram tanpa state transition, karena itu akan membuat kita bingung. Ini prosesnya dari mana ke mana dan mau kemana lagi. Swine itu tampilannya seperti ini. Bisa di apa itu kecil-kecil sekali, nggak terlihat, abaikan saja. Ya, nah tulisan yang kecil-kecil ini itu adalah kalau contohnya di use case diagram, kita mau menekan use case diagram, maka di atas ini itu adalah nama aktor-aktor yang terlibat dalam sistemnya. Ya, nah kalau dalam activity diagram ini adalah entitas-entitasnya, orang yang terlibat. Seperti itu. Jadi swine line ini berfungsi untuk apa? Memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Jadi begini, kalau contohnya kita ingin membuat sebuah pemodelan perancangan sistem. Nah, kemudian kita mengetahui bahwasanya orang yang terlibat di dalam pemanfaatan atau penggunaan sistem ini aktornya lebih dari satu. Katakanlah begini, sistem informasi perpustakaan. Menurut adik-adik nih, kira-kira siapa saja orang yang terlibat dalam sistem itu? Mahasiswa ataupun pengunjung. Siapa lagi? Admin, iya kan? Ataupun kepala perpustakaan. Nah, untuk mendeskripsikan setiap kegiatan yang bisa dilakukan, itu dia menggambarkan batasan dengan pemanfaatan swine line. Oke, kita lanjut. Decision, keputusan dari sebuah pengujian kondisi untuk memastikan tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Simbol decision itu seperti ini, seperti ketu. Nah, simbol decision ataupun keputusan ini bisa kita pakai manakala dalam proses penggambaran proses dalam activity diagram kita ketemu sebuah pengujian. Iya atau tidak? Yes or no? Diterima atau ditolak? Jadi ketika kita mau menggambarkan sebuah proses, kemudian kita ketemu nih ada sebuah pengujian. Nah, pengujiannya apa? Ini pengujian. Kondisinya apa? Kalau nilai iya apa? Kalau tidak bagaimana? Oh, kalau iya akan tampil pada utama, kalau tidak akan apa? Dia pilih kembali lagi ke proses sebelumnya. Kita lanjut. Fog. Nah, fog ini itu adalah sebuah simbol yang kita pakai ya untuk menggambarkan aliran yang bercabang. Kuncinya kalau fog itu masuknya satu, keluarnya lebih dari satu. Nah, fog ini bisa kita pakai manakala dalam penggambaran proses dalam activity diagram kita ketemu banyak cabang kondisi yang bisa dipilih. Join. Nah, antara fog dan join ini berbanding terbalik. Kalau join masuknya dua, keluar satu. Join berarti apa? Menggabungkan dua buah input atau lebih menjadi satu output. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Activity diagram logik. Jadi gini, ketika kita ingin mendeskripsikan atau menjelaskan proses-proses yang terjadi di dalam diagram aktivitas logik, kita bisa membayangkan secara langsung dengan aktivitas yang biasa kamu lakukan dalam kehidupan nyata. Hanya ada yang mungkin benar-benar dipahami, yaitu bagaimana kita menyesuaikan serangkaian proses dengan pemanfaatan simbol yang kita pakai. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau memilah dulu. Misalnya kalau contohnya kita mau menggambar seperti ini, apa yang harus pertama kita pikirkan? Akan
inilah aktor yang saling terkait ataupun entitas-entitas yang saling terhubung. Yang pertama ada nasabah. Oke, berarti nasabah di sini start. Nah, setelah start itu apa? Insert card, betul? Yes. Kita pakai start dan session. Insert card. And then apa lagi? Load program. Ketika kita masukkan kartu ATM, maka panahnya ke ATM. Artinya apa? Dia membaca, kan gitu ya? Load program. Nah, setelah program, insert pin. Setelah dibaca, maka akan tampil di sini. Dia minta untuk insert pin. Berikutnya apa? Koneksi pin, lalu koneksi. Nah, ujungnya? Ya, koneksi ke database. Oke, setelah koneksi ke database, lalu akan masuk ke database. Apa ini dia? Cek pin. Oke, nah ketika cek pin, lanjut apa yang terjadi? Decision. Kenapa? Decision. Iya, karena ada pengujian kondisi, betul ya? Iya. Cek validitas. Kalau valid, kita masuk ke sini. Kita lihat ya. Kalau valid, transaksi. nah di sini dia tampil menu Transaksi. Nah, setelah itu, setelah tampil, maka akan apa ini? Menu exit. Nah, menu exit. Menu exit diklik oleh si nasabah ya. Menu exit lalu selesai. Nah, kalau contohnya tidak valid, jika tidak valid dia akan balik ke insert, tarik ke sini. Ya. Stop dulu. Sampai di sini ada berapa masukan ke aktivitas ini? Kita perbaharui. Di sini tadi masuknya dari sini, ini dari sini, ya kan? Begini, jadikan satu masuk ke sini. Benar? Nah, ini berarti seperti ini. Berarti misalnya kalau gitu ketika kita menggambarkan sebuah proses, berarti bisa ada proses edit atau diperbaharui. Iya. Karena kan kita nih jalan-jalan, oh iya ternyata kunci berarti balik lagi. Jadi bisa disesuaikan seperti itu. Ya, makanya kalau untuk memang harus seperti itu dia. Nah, supaya kalau contohnya tiba-tiba langsung kita buat join begini, dari mana masukannya? Kan gitu ya. Jadi ketika dikerjakan step by step, muncul pengujian, balik lagi ke aktivitas yang sama yang sudah dipakai di atas, maka digabungkan dengan menggunakan simbol join. Oke, itu dia. Nah, berikutnya, kalau contohnya ini tadi dia tidak valid. Nah, ada dua kemungkinan. Kalau contohnya bayangkan kita ke mesin ATM, kita udah coba 2 kali, nggak valid. Ada kemungkinan ya? Apa kemungkinannya? Terblokir. Nah, kita nggak tahu supaya jangan terblokir berarti apa? Keluar, betul. Berarti tidak serta-merta kalau kita coba, udah biarlah situ aja dan sampai terblokir. Enggak, saya udah tahu ini 2 kali. Daripada gimana, udah deh. Ketika tidak valid, apa yang terjadi? Betul? Yes, itu. Berarti ada lagi yang berbeda. Berarti di sini keluarannya, ya, berarti ketika tidak valid, berarti di sini tidak satu dia. Ketika tidak valid, munculnya 2. Berarti ini pakai simbol? Paham ya? Oke, kita lanjut ke bawah. Apa di sini? Log out. Lalu ke ya kan? Pakai apa? Exit. Sekarang kita lihat. Udah pasti ini. Berarti ketika dia log out, nah ke exitnya ada berapa masukannya? Ada 2. Berarti ini benar nggak? Ini ada berapa masukannya? Ada 2. Benar apa benar? Salah. Iya. Salah kan? Kenapa? Karena dia mau masuk ke dalam apa? Menuju kepada sebuah simbol. Ingat tadi, kalau contohnya masuk ke dalam ada 2 masukan kepada satu simbol, berarti kita gunakan join. Berarti di sini akan join. Dipahami? Oke, coba perhatikan dulu. Ada nggak yang mau ditanyakan atau? Iya. Saya ada penasaran dari penjelasan tersebut. Saya ingin bertanya,
ini sebenarnya itu selalu ada pada simbol fork dan join. Ya, simbol, di sini yang bisa dibuat. Yang garis tebal ini itu selalu ada ketika kita menggunakan simbol fork dan join. Bedanya di mana? Kalau join berarti masuknya 2, keluarnya 1. Kalau contohnya fork, masuknya 1, keluarnya 2. Jadi yang di sini deh, nah ini kenapa dia pakai join? Karena memang ada 2 buah kemasukan dari aktivitas lain. Nah, kenapa ini dia masuknya 1, keluarnya 2? Karena ada 2 kondisi yang bisa kita pilih. Oke, nah berikutnya ini adalah pelatihan. Miss Yanti minta coba dulu adik-adik gambarkan sebuah activity diagram untuk transfer saldo. Oke, semua sudah pernah kan menggunakan mesin ATM? Sudah pernah transfer? Sudah. Oke, sekarang silahkan masing-masing coret-coret buat di buat di kertasnya latihan. Bagaimana penggambaran activity diagram untuk transfer saldo? Silahkan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nanti Miss Yanti akan minta yang kamu kerjakan dibuat di depan, kita akan bahas benar atau kurang tepat. Oke, silakan. Oke, baik, udah selesai? Sudah. Oke, kalau ada yang masih belum selesai atau masih dalam proses, tetap aja dilanjutkan aja ya. Oke, nah coba dulu angkat tangan yang sudah selesai. Coba. Berapa? 3 orang. Ya. Oke. Coba dulu ya, Miss Yanti coba. Silakan. Boleh bawa catatannya, Bu? Oke, sambil menunggu Atmaja, adik-adik yang lain boleh sambil menyesuaikan dengan apa yang sudah dikerjakan. Cross check ya. Oke. Nanti kalau ada yang kurang atau ada yang kurang tepat, nanti di sini adik-adik kita ini sama-sama. Oke, nah terima kasih ya kepada Atmaja. Sekarang mari kita bahas, oke? Sekarang kita perhatikan. Nah, tadi saya perhatikan sudah ada di antara adik-adik yang menuliskan di kertasnya untuk serangkaian proses step by step. Kemudian ada juga yang sudah menggambarkan, ada yang juga hampir sama dengan apa yang Atmaja buat. Nah, sekarang kita perhatikan ya, kita cross check dulu. Nah, ini ada masih menggunakan tetap ya, memakai aktor ataupun entitas yang sama. Kemudian startnya ada nasabah. Berikutnya ada pilih transfer. Sampai di sini aman? Aman. Oke, berikutnya setelah pilih transfer, ATM akan membaca Masukan. Oke, baca masukan. Di sini ada simbol fork ya. Oke, iya, karena ada 2 keluaran. Oke, nah kemudian ketika baca masukan akan muncul pada mesin ATM ada transfer ke sesama dan ada transfer ke Bank lain. lain. Nah, ada 2 pilihan. Nanti di sini akan ada transfer ke sesama bank. Nah, transfer ke sesama bank, kemudian setelah dipilih transfer ke sesama bank akan masuk nomor rekening tujuan. Nah, setelah diinput oleh nasabah
sebagai bahan evaluasi untuk materi kita hari ini, Miss Yanti mau kasih tugas latihan untuk adik-adik ya. Nah, jadi masing-masing adik-adik kan punya akses untuk masuk ke akun ini ya, website Tribuna Dharma kan? Iya. Nah, jadi Miss Yanti minta coba adik-adik nanti buat latihan untuk menggambarkan activity diagram untuk proses cetak KRS. Jadi bagaimana prosesnya, tapi nanti maunya buatnya dari login, bagaimana proses verifikasi username dan password dan sebagainya.